Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbatihi minal muhajirin wal ansor wa man tabi'ahum ila yaumiddin. Uhayyukum bi tahiyatil Islam tahiyatan min indillahi mubarakatan thayyibatan tahiyatu ahlil jannah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada pagi hari ini tanggal 8 November 2020 hari Ahad, kita dapat bertemu seperti biasanya dan seperti biasanya juga masih berdua atau bertiga gitu ya. Kalau menurut catatan ini edisi yang ke-12 ya, edisi ke-12. Kalau sebulannya 4 kali ya berarti sudah 3 bulan berjalan walaupun dengan apa adanya. Tema kita pada pagi hari ini, oh ya dok, kita ngobrolnya nyantai aja, nggak usah terlalu formal. Jadi acaranya kan brownies ngobrol tentang Islam ya. Namanya orang ngobrol kan ngobrol sambil ngopi segala macam gitu. Ya, tema kita hari ini adalah pola hidup sehat ya, yang akan disampaikan oleh Pak Dr. Peta Kurniawan. Mungkin nanti sebelum mengisi ya ini di sekilas memperkenalkan diri dulu, Dok. Iya. Ya, baik. Ya, kita buka dulu dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, selanjutnya silakan kepada Pak Dokter untuk memperkenalkan diri kemudian menyampaikan materi untuk kita semuanya pada pagi hari ini. Silakan, Dok. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Shalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi wasallam. Alhamdulillah. Ya, semua hadirin yang hadir bersama kita pada pagi hari ini untuk mengikuti brownies ya. Jadi mengobrol ya tentang Islam. Ya, hari ini bareng dengan saya Beta Kurniawan. Saya adalah dosen di Fakultas Kedokteran Universitas Lampung. Ya. Jadi materi kita cukup menarik ya. Jadi bagaimana kita bisa hidup sehat, tapi dengan catatan. Ya, artinya hidup sehat ini yang kita anut, yang kita jadikan contoh adalah baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana kalau konsep sehat ini kan sudah banyak sekali ya. Jadi kalau kita bicara tentang sehat, sehat itu kalau menurut PBB ya Pak Dwi ya, menurut WHO ya. Jadi kalau menurut WHO itu adalah suatu kondisi di mana kita not only free from disease, jadi bukan hanya bebas dari penyakit ya, tapi kesejahteraan secara fisik maupun jasmani, itu sehat. Nah, saya akan bercerita dulu ketika zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau kita bicara tentang kehidupan Rasulullah itu, yang paling banyak kita tiru itu adalah bukan bagaimana Rasulullah berobat, ya, tapi bagaimana Rasulullah itu melakukan pencegahan terhadap penyakit. Bagaimana perilaku Rasulullah supaya tetap sehat. Jadi kalau di dalam dunia kedokteran itu ada 5 level prevention ya. Jadi ada 5 pencegahan penyakit.
Nah, Rasulullah ini bukan pada cure, bukan pada pengobatan lebih banyak kehidupannya, tapi lebih banyak pada proses pencegahan penyakit. Ya, jadi itu yang paling banyak kita tiru justru. Ya, ketika kita bicara tentang kehidupan Rasulullah SAW. Jadi pernah ada utusan Romawi datang ke Madinah ya, jadi melakukan survei lah dia terhadap masyarakat Islam. Ini seorang tabib yang diutusnya sama orang Romawi ini, sama kaisarnya, dan dia tidak menemukan di penduduk Madinah itu yang sakit. Masya Allah gitu. Dan jadi dia berpikir, wah hebat nih si Muhammad ya, kok satu kota ini nggak ada yang sakit gitu. Apa sih yang dilakukan oleh Muhammad dan teman-temannya ini? Ya, kok bisa semuanya dalam kondisi yang sehat? Itu satu. Terus cerita lagi Rasulullah SAW mungkin teman-teman sekalian ya, para pemirsa sekalian sudah paham juga tentang kisah ini, bagaimana Rasulullah itu bisa mengalahkan pegulat yang tenar. Ya, pegulat yang tenar yang sahabat pun tidak bisa mengalahkannya. Jadi ketika Rasulullah dia bergulat dan dia menang gitu, masya Allah gitu ya. Jadi kalau sekarang ada pegulat Muslim yang lagi heboh nih ya, siapa namanya Pak Dwi? Habib, Habib. Iya si Habib ya. Si Habib ini dia retired ya, jadi retired ya, pensiun lah gitu ya. Ya Rasulullah itu mungkin ya kayak si Habib ya, dia bisa mengalahkan orang yang terkuat berada di kota Mekah atau kota Madinah, saya lupa di situ ceritanya. Kota Mekah ya. Jadi secara fisik Rasulullah luar biasa. Ya, itu contoh kedua. Contoh ketiga lagi, bagaimana Rasulullah sedemikian sehatnya ya. Jadi Rasulullah SAW ketika terjadi suatu kendala dalam penggalian parit ya Pak Dwi ya, perang Khandaq, itu ada dua batu besar yang para sahabat tuh nggak bisa mecahin gitu. Yang mau pakai apa, pakai bor, pakai apa, itu nggak bisa pecah ya. Kotak, nggak pecah-pecah. Sama Rasulullah pecah. Ya, ini kisah yang diabadikan, mungkin para pemirsa juga paham tentang kisah ini. Bagaimana dengan kisah itu Allah memberikan suatu gambaran ke depan, suatu visi bahwa ini Romawi dan Persia akan ditaklukkan oleh umat Islam. Ya, kalau dari sisi itunya. Tapi kalau saya lihat dari sisi yang lain, itu bagaimana postur tubuh Rasulullah, sehatnya Rasulullah, kuatnya Rasulullah, sehingga dia bisa memecahkan batu itu yang para sahabat tidak bisa memecahkannya. Ya. Demikian, mungkin banyak lagi kisah bagaimana kepiawaian Rasulullah dalam berperang, ya, kondisi fisik Rasulullah ketika berperang, dan seterusnya. Dan dalam setiap peperangan Rasulullah selalu berada di depan. Tidak bilang, lu aja yang, ya, lu di depan deh, lu di depan deh. Ya, kalau pemimpin mah di belakang gitu, ngeliatin aja dari jauh. Oh ya gini. Nah Rasulullah nggak kayak gitu ya. Jadi Rasulullah itu ketika perang, ya dia yang berada di depan. Ya. Ini kondisi-kondisi, cerita-cerita yang saya ungkapkan bagaimana sehatnya Rasulullah. Dan Allah sendiri sudah menyampaikan di dalam Al-Quran, surat Al-Ahzab ayat 21, laqad kana fi Rasulullah uswatun hasanah. Ya, nggak bilang Allah itu uswatun hasanah dalam bidang apa Pak Dwi. Iya. Ya, ketika bilang dia uswatun hasanah, totally Rasulullah adalah model. Ya, saya ingatkan. Jadi ketika bilang uswatun hasanah, Allah sudah bilang nih, kalau kamu mau cari contoh suatu model, entah model apapun, lihat Rasulullah. Tapi Ya, biasanya berpakaian. yang dibahas itu contoh dalam ibadah gitu ya. Iya, padahal Rasulullah itu harusnya Pak Dwi, ketika bilang uswatun hasanah, bukan hanya contoh beribadah Pak Dwi. Iya. Semuanya, perilakunya. Semua perilakunya itu adalah Allah hadirkan, ya Allah hadirkan contoh manusia, contoh makhluk Allah yang sempurna untuk menjadi ittiba kita, untuk menjadi contoh kita adalah Rasulullah dalam semua hal. Iya. Gitu Pak Dwi. Ya jadi kalau bicara itu tentu ketika kita mencari rujukan ya gimana mau kita sehat, bagaimana perilaku kita untuk sehat, ya kita nggak usah jauh-jauh cari siapapun gitu ya, nggak usah cari Rambo, nggak usah cari siapa gitu ya, yang badannya kuat-kuat ya, binaraga dan seterusnya, badannya atlet segala macam. Rasulullah itulah contohnya. Kalau bicara postur tubuh, digambarkan sendiri Rasulullah itu badannya atletis, ya. Dan ini nggak ditiru Pak Dwi. Jadi kalau sekarang
Ya Jadi lambang kalau sekarang six mungkin Pak. pack gitu ya. Iya, kalau sekarang lebih banyak itu one pack Pak Budi. Oh, one pack. Tapi Satu kemasan bulat ya one pack. Kalau dulu kita ya Rasulullah itu six pack, badannya kekar, digambarkan dadanya bidang, ya perutnya kecil, sininya kuat, itu sosok Rasulullah. Dan ini kan kalau kita seharusnya ikut sunnah Rasulullah, ya harusnya kita tiru Pak Dwi. Bagaimana kita menjaga kesehatan. iya, iya. Ya, baik ya. Jadi kalau kita bicara sehat tadi itu yang saya gambarkan. Selanjutnya, nih, kalau dari Dinas Kesehatan, bilang sehat itu adalah suatu keadaan sejahtera dari badan, jiwa, dan sosial yang memungkinkan setiap orang hidup produktif secara sosial ekonomi. Ya, jadi kalau sehat, produktif Pak Dwi. Ya, jadi kalau sehat hanya nggak sakit, belum sehat, belum tercapai yang disebut sehat itu. Hmm. Jadi harus produktif, harus menghasilkan. Kalau sehat nggak sakit terus dia kelemar tidur segala macam, nggak menghasilkan sesuatu, ya nggak produktif orangnya gitu. Itu bukan sehat namanya. Jadi kalau ditanya gimana kabarnya sehat gitu kan, jawabnya gimana itu dok? Itu mungkin bahasa sehat Hmm, yang menggambarkan kalau kita nggak sakit aja. gitu ya. Berarti Jadi kalau kalau kita kalau lihat, kita belum membuat sesuatu, kita jawabnya harusnya, oh saya lagi nggak sehat gitu ya. bahkan kalau di dalam ini Pak Dwi, di dalam Islam nggak cukup sampai sehat. Makanya kadang sehat wal afiat. Afiat ya, afiat itu lebih tinggi daripada sehat. Hmm. Ya, kalau di kesehatan ada sehat, ada bugar. Nah, jadi kalau sehat tadi sudah batasannya ada sampai produktif. Kalau bugar itu lebih pada endurance. Ya, jadi kita bisa beraktivitas dari pagi sampai sore, bahkan mungkin malam senja itu tetap kondisinya tetap fit terus, nggak lesu-lesu. Jadi kalau udah jam 2 jam 3 kepalanya pening ya, udah mulai leto gitu ya, udah mulai ini ya berarti kita kebugarannya dipertanyakan. Sehat sih sehat, mungkin dia produktif dia. Sehatnya di kampus ngerjain banyak hal gitu ya, tapi jam 2 jam 3 badan udah lesu, letih ya, loyo 4L lulu ya. Itu ya, yang LLL tadi artinya kebugaran kita masih belum maksimal. Afiat lebih lagi Pak Dewi. Kalau bugar, ya itu berkaitan dengan endurance tadi. Kalau afiat, bahasa bahasa agama kita ini, bahasa Islam, itu lebih lagi. Jadi kalau bicara afiat, dia memberikan manfaat buat orang lain. Ya, luar biasa kan? Hmm. Iya, iya. jadi jadi makna sehat itu kalau menurut Islam bukan hanya cenderung pada diri kita. Ya, definisi sehat bukan hanya berkaitan dengan pribadi kita, tapi juga dia definisi sehat itu juga memberikan kemanfaatan buat orang lain. Itu Pak Dewi. Nah, itu ngomong tentang sehatnya dulu. Gimana Pak Dewi? Iya, iya. Nah, gimana sih mau sehat? Nah, ini ada perkataan yang baik ya, bagus ya dari seorang dokter ahli bedah asal Jepang. Ya, namanya adalah Hiromi Shinya. Hiromi Shinya. Apa sih kata si Hiromi Shinya ini? Dia bilang, you are what you eat. Nah, ini kita udah masuk ke ini ya, kita lebih teknis lagi, lebih detail lagi. Jadi kita udah bicara makan nih Pak Dwi. Ya, makan dalam konteks sehat aja. Jadi kata si Hiromisinya ini, you are what you eat. Kamu itu mau seperti apa ya tergantung kamu makan gitu. Mau sehat tergantung makanan. Ya, mau sakit juga tergantung makanan. Ya, mau bugar tergantung makanan. Mau afiat tergantung makanan. Ya. Nah, kalau itu bahasa saya yang tadi, yang ujung-ujung tadi, bukan bahasa Hiromisinya ya. Masya Allah kalau Hiromisinya bilang afiat gitu, berarti dia muslim gitu. Ya. Dari Iya. kata si Hiromisinya itu apa? Dari hasil penelitiannya, ya, jika sistem pencernaan seorang bersih, ya, orang itu dapat melawan jenis penyakit apapun dengan mudah. Ya, jadi sebetulnya sumber penyakit itu yang paling banyak itu dari perut, Pak. Dari perut dan di bawah perut. Ya, itu sumber penyakit yang paling banyak. Jadi kalau Hiromisinya itu udah bilang you are what you eat, bahwa
sistem pencernaan bersih, kita bisa melawan jenis penyakit apapun. Artinya udah selesai sebagian besar permasalahan yang berkaitan dengan penyakit. Ya, kalau perut kita udah beres, insya Allah kita akan sehat. Tuh, ya kata si remisinya. Nah, gimana Rasulullah? Nah, kalau remisinya bilangnya baru sekarang, kalau Rasulullah melaksanakannya udah hari 14 abad yang lalu. Ya. Dan mungkin kita karena mengambil uswatun hasanahnya itu nggak syumul, nggak lengkap, nggak melihat sampai detailnya bagaimana Rasulullah menerapkan pola sehat, yang banyak orang hanya meniru ibadah-ibadahnya saja, ini seringkali miss Pak Dwi. Ya, padahal Rasulullah mengajarkan ini. Apa yang dilakukan Rasulullah ketika kita bicara makan? Ya, Rasulullah SAW memakan makanan yang halal. Ini yang pertama, ya halal thayyiban. Ya, syaratnya 2, halal dan thayyib. Ya, ikan laut segar, ya, buah-buahan, tin, zaitun, kurma, anggur, delima, madu, daging, susu, biji-bijian dan Rasulullah bersabda, makanlah minyak zaitun dan berminyaklah dengannya, sesungguhnya ia berasal dari pohon ya yang diberkahi. Ya, ini riwayat dari Mahmud Ghailan dari Abu Ahmad Az-Zubair, diriwayatkan pula oleh Abu Nuaim, keduanya menerima dari Sufyan dari Abdullah bin Isa dari seorang laki-laki Syam yang bernama Atta yang bersumber dari Abu Said radhiyallahu. Ya, disuruh makan zaitun. Pagi makan zaitun enggak? Ya, Belinya di dengannya. Arab Ini gitu jauh. kalau zaitun sekarang kemasannya udah banyak Pak Dwi. Oh. Ya, jadi kalau kita alhamdulillah sekeluarga udah makan zaitun yang kapsul-kapsul yang soft kapsul itu. Itu kalau Pak Dwi baca referensinya itu luar biasa. Ya. Bagaimana dia nanti bisa menekan kolesterol ya supaya juga pembuluh darah kita itu lancar, nggak ada plak, ya, mencegah penyakit jantung dan seterusnya itu. Ini yang diajarkan oleh Rasulullah itu satu tentang zaitun, ya, tentang zaitun. Nah, kita akan melihat kebiasaan Rasulullah dalam makan. Ya. Pagi hari apa yang dimakan oleh Rasulullah? Nah, nasi goreng Pak Dwi. Nasi uduk. Nasi uduk. Ya, kalau kita pulang mabit makannya nasi uduk, ya enggak? Ya ada, oke. Kita nggak makan nasi uduk Pak Dwi, ya. Kita makannya lontong sayur. Kan lontong sayur, ya. Ngambil minum teh, sudah itu makan tempe, ya. Enak, enak betul enak. Nah, jadi jangan yang kita tiru sunnah mabitnya aja, bermalamnya aja Pak Dwi. Makannya Rasulullah pagi hari selesai mabit itu harusnya ditiru Pak Dwi. Apa yang dimakan oleh Rasulullah? Ya, Rasulullah pada pagi hari sarapan dengan segelas air yang dicampur oleh sesendok madu. Jadi dia air campur madu diudek, renting ya. Selain dapat menjaga daya tahan tubuh, madu juga dapat menjadi obat bagi berbagai macam penyakit. Ya, ditinjau dari kesehatan, madu dapat membersihkan lambung, menyembuhkan sembelit, basir, peradangan, dan mengaktifkan usus-usus. Ya, kalau saya pagi minum madu, ya, segelas air hangat dengan madu, dikasih juga sesendok jahe. Enak banget, coba. Ya. Nah, itu pagi aja tuh. Pagi. Jadi makan Rasulullah enggak, kalau bahasa kita tuh ngembat ya. Pagi dimakan semua gitu enggak. Ya. Nah, memasuki waktu duha, Rasulullah mengonsumsi 7 butir kurma ajwa yang makan. Oh iya, Ya. sebentar Pak Dokter. Kalau Ya. saya sih udah mungkin dari SMP atau SMA gitu ya. Kalau pagi itu minum air putih aja, tapi karena nggak ada madunya gitu. Itu rutin itu, jadi tiap pagi itu pokoknya sebelum sebelum makan atau minum apapun itu minum air putih dulu segelas gitu. Cuma ya air putih aja gitu, karena saya dulu tahunnya kalau dikasih tahu pakai madu baru sekarang gitu ya. Udah dari Ya. ya mungkin dari SMP lah
sampai sekarang itu seperti itu. Ya, segelas air ya memang bagus secara kesehatan Pak Dwi. Lebih bagus lagi kalau dikasih madu karena Hmm. madu dia ada energi juga ya buat pagi hari ya. Kandungan glukosanya juga banyak, bisa langsung dimanfaatkan oleh tubuh kita. Dan kondisi pencernaan pada saat pagi juga dia belum full untuk bekerja ya sehingga kita yang light dulu lah, yang ringan-ringan dulu yang masuk di dalam perut Iya. ya. Jadi pagi Rasulullah sesendok madu sama air ya diaduk terus waktu duha dia makan kurma ya. Dan ini ada ceritanya Pak Dwi tentang kurma 7 ini ya. Hmm. Oh ya, Jadi Rasulullah itu berarti pagi itu kalau kita kan sarapan gitu ya. ya Nggak usah sarapan gitu ya. Berarti cuma nanti waktu duha itu baru makan makan kurma. apa gitu ya. Iya. Oh. Jadi kalau Rasulullah ini makan siangnya yang memang dia harus full gitu ya. Komposisinya bagus, kuantitas dan kualitasnya baik ketika makan siang Rasulullah. Nanti kita lihat lah kita bagaimana polanya Rasulullah makan. Jadi saya mau cerita tentang kurma ini. Jadi kurma itu yang ya tentunya dengan seizin Allah ya, yang menyelamatkan Rasulullah ketika dia menghadapi cobaan pembunuhan. Ya, jadi pernah dia diracun. Oh ya, yang Rasulullah itu suka, diracun wanita Yahudi, baik. iya, dia bertandang ke rumah Yahudi, terus dikasih paha kambing, Pak, kambing muda. Rasulullah suka dengan kambing muda. Nah, kalau Pak Dwi suka kambing muda, ya, paha kambing muda itu sudah ngerti sunnahnya Rasul. Iya, iya. Ya, Ya kalau itu udah berarti. jadi sudah, ya paling nggak itulah kita udah ikut gitu ya. Jadi suka dengan daging kambing muda dan itu yang dihidangkan. Tahu Yahudi itu dia punya punya mata-mata ya laporan itu tuh Muhammad tuh suka dengan kambing muda tuh kalau kita kasih mungkin dia akan menyantapnya gitu ya. Jadi dikasihlah itu. Tapi karena kebiasaan Rasulullah makan 7 butir kurma ajwa pagi itu, jadi setiap pagi dilakukan, itu yang bisa menetralisir racunnya. Ya. Hmm. Nah, dari sini Rasulullah sendiri bersabda, barang siapa yang makan 7 butir kurma, maka akan terlindungi dari racun. Ceritanya. Ya. Terus Iya. duha tadi ya, langsung malam hari. Ya. Nah, pada siang hari itu Rasulullah yang makan dia, yang saya sampaikan tadi dengan kualitas dan kuantitas yang baik. Jadi kalau makannya banyak Rasulullah pada siang hari. Ya, tapi tetap kaidahnya berhenti sebelum kenyang. Ya, jadi makanan berkualitasnya itu adalah pada waktu siang hari secara komposisi lauk segala macam beda. Ya kalau Rasulullah makan satu paha kambing itu habis Pak. Ya. Kalau kita Gitu ya. iya, Kita saya juga sepotongannya udah udah ini. tapi saya belum pernah nyoba tuh Pak Dwi ya makan Hmm. satu paha kambing itu habis nggak gitu. Kadang kambing satu ekor kalau orang Arab itu dimakan berlima habis itu. Hmm. Ya, maka postur badannya besar-besar kalau kita nggak tahu tuh habis berapa hari kali ya. Tuh. Kalau Nah ini itu dok, siang. apa? Mm-mm. eh Ya, saya kadang-kadang berpikiran gini, itu kan karena Rasulullah SAW itu kan lahir lahir dan besar di Arab gitu ya. Ya. Nah, kalau mungkin lahirnya besar di Palembang, mungkin makannya pempek juga. Iya. Jadi iya ya. Mungkin kalau di Indonesia jenis makanannya aja yang berbeda kali ya. Oh, yang Jadi penting mungkin daging artinya kandungannya itu ya, apa? betul. eh Iya, iya. Ya. Jadi kalau sekarang di kedokteran itu kan dulu kita lebih kenal dengan empat sehat lima sempurna ya. Yang Pak Dwi mungkin ada lagunya itu. Empat sehat lima sempurna gitu ya. Enggak tahu Pak Dwi pernah nyanyi nggak? Ya. Empat sehat lima sempurna. Nah, kalau sekarang tuh gizi seimbang. Ya, jadi secara komposisi karbohidrat, protein, lemak, terus juga makronutrien, mikronutrien, vitamin segala macam itu seimbang Pak Dwi kebutuhannya.
Jadi makanan siang hari itulah yang saya bilang tadi, dia secara kuantitas dan kualitas itu baik. Jadi semua unsur-unsur itu tadi ada. Kalau kita paradigma yang lama pasti ada yang sempurna, kita ada nasi, lauk pauk, sayur mayur, buah dan susu. Ya, kalau yang dulu konsep yang dulu itu Pak Dwi. Nah lanjut kita ya. Nah apa yang dimakan oleh Rasulullah pada malam hari? Nah Rasulullah itu kalau makan di malam hari dia tidak ya Pak Dwi. Jadi kalau Rasulullah kalau sudah malam hari dia nggak makan lagi yang berat-berat Pak Dwi. Ya, jadi nggak makan apa nasi ya makanan yang berat-berat. Pada malam hari Rasulullah biasa memakan sayur mayur, buah-buahan. Ya. Kalau kita Apalagi makan kalau malam sudah di malah atas. biasanya malah berat-berat kan, makan malam rame-rame gitu kan. Iya, ya. Apalagi kalau habis pengajian malam-malam, habis isya gitu ya. Habis isya lapar, makanya martabak, ya kan? Martabak Bangka, makan nasi goreng. Ya itulah makanya kita nggak bisa niru Rasulullah Pak Dwi. Rasulullah itu six pack, kita one pack. Ya. Jadi, umur Rasulullah 60 tahunan itu masih ikut perang Pak Dwi. Ya, perang Tabuk itu 60-an umur Rasulullah itu. Di dalam ceritanya perang Tabuk itu adalah ekspedisi perang yang paling berat, ya, paling berat jaraknya jauh sekali pada saat kemarau, pada saat musim panas, pada saat juga paceklik melanda Madinah. Jadi suasananya berat bagi Rasulullah saat itu. Ya. Nah, balik lagi. Jadi kalau malam hari Rasulullah itu makannya sayur mayur, ya. Setelah makan malam, Rasulullah akan melakukan beberapa aktivitas terlebih dahulu, fungsinya untuk mempermudah makanan ketika dicerna oleh lambung. Aktivitas yang biasa dilakukan oleh Rasulullah adanya sholat, ya. Di malam hari dia Rasulullah baginda Rasul ini makan sayur, terus dia akan melakukan aktivitas dulu, ya biasanya sholat dia sebelum istirahat. Ya, Rasulullah juga mencontohkan pada kita tidak mengonsumsi makanan secara berlebihan, ya. Makan sebelum lapar dan berhenti sebelum kenyang. Ya, jangan sampai kita makan udah kelaparan banget, ya, karena kita lupa waktu, jadi udah lapar banget baru makan, dan karena lapar banget akhirnya kekenyangan. Nah ini contoh yang tidak pas, ya, hal yang tidak pas yang kita lakukan, tidak mencontoh pada itu berkaitan dengan kebiasaan makannya. Ya, selanjutnya bagaimana dengan istirahatnya Rasulullah? Rasulullah tidur itu lebih cepat dan bangun lebih awal. Jadi biasa Rasulullah beliau Shallallahu Alaihi Wasallam tidurnya selepas isya. Ya, jadi ya mungkin ya sekitar jam 9-an atau jam 8 jam 9-an mungkin ya, karena eh, ada aktivitas sholat dulu dan seterusnya. Ya. Lalu beliau Shallallahu Alaihi Wasallam bangun pada sepertiga malam sekitar jam 3 untuk melakukan sholat malam. Ya. Dan pembagian waktu 24 jam sepertiga malam itu ada dalam waktu 24 jam itu pembagiannya ada sepertiga untuk bekerja, sepertiga beribadah, sepertiga untuk tidur yang cukup. Tentunya pembagian ini dia fleksibel ya. Jadi Rasulullah pada sepertiga malam, kalau malam itu 8 jam, maka sepertiga terakhir mungkin sekitar jam 2, jam 3 ya, sekitar jam 3-an Rasulullah sholat tahajud. Ya. Jadi gitu Pak Dwi. Jadi Rasulullah itu tidurnya lebih cepat, habis isya udah tidur Pak Dwi, nggak begadang ya. Dan dia Rasulullah bangunnya lebih awal. Ya, pada sepertiga malam Rasulullah SAW bangun. Terus apa lagi? Kita udah bicara makan, olahraga, makan, terus tidur ya, terus rutin berolahraga. Rasulullah rutin berolahraga, ya. Jadi olahraga apa yang disunahkan oleh Rasulullah ini udah pada paham semua kayaknya ya. Jadi
ketahuilah bahwa yang dimaksud kekuatan itu adalah memanah, ya, dan beliau mengucapkannya 3 kali. Nah, ini harus latihan mana kita Pak Dwi, ya. Shot the target. Nah, ini yang belum menjadi ini kita, program kita gitu ya. Memanah ini harusnya sudah mulai dimasukkan karena ini adalah sunnah Rasul yang diajarkan, ya. Dia dalam hadis lain juga menjelaskan kamu harus belajar memanah karena memanah termasuk sebaik-sebaiknya permainan, ya. Bukan Mobile Legend kali. Iya, iya. Ya, apalagi memanah, berenang. Nah, apa satu lagi Pak Dwi yang disunahin Pak Dwi? Berkuda. Ya, ya berkuda. Nah, itu olahraga-olahraga kita paling jogging itu pun kalau inget. Nah, ini kan gitu, ya. Padahal kalau menurut kaidah kesehatan dari ilmu kesehatan, olahraga itu ya usia kita 40-50 tahun misalnya ya. Paling enggak seminggu itu kita melakukannya 3 kali, terus akhirnya menjadi 5 kali. Dan kalau bisa setiap hari Pak. Lamanya nggak perlu lama-lama, mungkin 20-30 menit. Olahraganya juga nggak perlu berat-berat ya, cukup jalan kaki sebetulnya ya. Ya kan kalau semakin bertambahnya usia, postur tubuh juga sudah mungkin apa berlebih ya, itu tidak disarankan untuk berlari sebetulnya, untuk jogging ya karena dia akan pada sendi-sendi kaki itu kurang baik. Justru lebih baik kita goes Pak Dudi. Ya, goes itu untuk usia 40-an ke atas itu lebih baik buat sendi-sendi tubuh kita sebetulnya. Ya, Goes ya. goes ya goes ya. Kalau enggak ya jalan kaki aja lah Pak Dwi. Habis Goes dari itu sini jalan kaki 30 menit cukup. baik untuk kesehatan tapi tidak baik untuk pendapatan gitu. Iya. Ya kita jalan kaki aja lah Pak Dwi. Sehat ya. Sambil menghirup udara pagi ya. Ngisi kantong-kantong paru-paru pagi-pagi. Kalau siang baru kita ngisi kantong-kantong uang gitu. Insya Allah ya. Itu tadi udah 3 ya. Terus apa lagi? Rajin berpuasa. Ini ya salah satu yang diajarkan oleh Rasulullah. Sunnahnya Rasulullah itu Senin Kamis sama Ayamul Bid. Ya. Kalau kita bisa meniru Rasulullah Senin Kamis Ayamul Bid, terus mungkin puasa-puasa sunnah yang lain, insya Allah badan kita akan terhindar dari penyakit-penyakit degeneratif, ya, penyakit-penyakit sistemik, ya, penyakit-penyakit kronis, ya, kanker, ya, insya Allah akan bisa kita cegah. Tekanan darah tinggi, diabetes, asma, jantung, ya. Kalau umur sudah 40-an ini, 40-an ke atas, 50-an, itu penyakit kalau nggak kita jaga betul sudah mulai hadir Pak Dwi. Ya, apalagi memang dalam riwayat keluarga kita itu sudah ada ya. Jadi kayak hipertensi, terus juga diabetes, ya, jantung, ya, kanker, ya. Kalau misalnya memang sudah ada riwayat dalam keluarga, itu punya kecenderungan lebih besar untuk kita kena. Gitu. Makanya puasa, olahraga, ya, pola hidup sehat ini kadang-kadang bisa saja kita anggap apa ya udah nanti aja lah gitu ya. Kita abaikan, tapi sebetulnya hal yang paling penting tadi ya Kalau investasi kita untuk hari tua kita ya seharusnya di umur 30-an itu dari muda lagi bahkan gitu ya ada investasinya adalah olahraga. Makan makanan itu kalau pola makan kita sebelumnya di umur yang lebih muda dulu itu serampangan, efeknya baru akan timbul setelah umur kita 40-50 tahun kan. iya. Apalagi. Kalau untuk puasa ini ada penjelasan ilmiahnya nggak gimana puasa itu bisa membuat orang jadi sehat gitu, Dok? Itu ada materi sendiri Pak Dwi. Oh, sendiri ya. Karena kalau kita Ya mau nggak apa-apa bedah lah, puasa itu semenit 2 menit gitu. Intinya saja gitu. ya, ya nggak apa-apa. Biar orang Jadi tertarik puasa, ya nggak sekedar puasa kan dapat pahala gitu ya. Tapi ya ya, baik juga untuk kesehatan gitu. ya. Tadi sudah saya jelaskan manfaatnya dalam mencegah penyakit-penyakit ini ya, degeneratif, ya, kanker dan seterusnya. Jadi puasa itu ibaratnya gini. Ini kalau saya cerita puasa Ramadan ya.
Kalau puasa Ramadan itu manfaatnya akan terasa sekali Pak di 1 bulan itu kalau kita betul-betul melaksanakan puasa itu secara baik dan benar. Ya, baik dan benar secara syariah, baik dan benar secara kesehatan. Ya, jadi termasuk yang kalau saya sering amati itu banyak kesalahan kita ketika kita melakukan puasa, ya baik itu puasa Ramadan maupun puasa sunnah itu adalah pola makan kita ketika sahur dan berbuka. Itu nggak pas. Iya. Justru manfaatnya yang nggak kita dapat tuh Pak Dwi ya. Contoh kalau kita memang betul ya puasa Ramadan itu kita selenggarakan dengan seksama, dengan sebaik-baiknya maksudnya kita laksanakan, itu harusnya bisa menurunkan berat badan kita antara 2 sampai 3 kilo Pak Dwi. Bukan bukan malah nambah ya. Nah, ya, kenyataannya nambah kan? Udah Ya. siangnya banyak tidur, malamnya banyak makan gitu ya. Jadi kalau mau ingin peroleh manfaat puasa dari secara kesehatan memang harus baik dan benar secara syar'i dan juga kesehatan. Ya. Nah, puasa ini Pak Dwi tadi udah diminta bagaimana proses ini ya. Sebetulnya puasa itu membuat kita melakukan proses kalau ibarat mobil itu kita turun mesin ya, di tune up ya. Jadi proses pembersihan. Karena pada saat puasa metabolisme tubuh kita itu menjadi lebih baik, yang menjadi lebih baik, terutama puasa Ramadan yang memang rutin selama 1 bulan kita laksanakan. Tapi tidak menutup juga untuk puasa sunnah yang memang rutin kita juga laksanakan Senin Kamisnya. Memang kalau jarang, manfaatnya nggak akan kita dapat secara maksimal Pak Dwi. Senin puasa, terus nanti Kamisnya bulan depan misalnya. Nggak akan dapat tuh. Tapi Senin Kamis harus kita laksanakan. Jadi kalau rutin Memang ini akan rutin ya. menjaga ya nanti kolesterol tubuh kita akan terjaga, ya kadar gula darah kita akan terjaga, ya. Terus fungsi pencernaan kita akan baik, gitu. Terus proses pencucian darah dari toksin, ya, dari racun, ya, yang dilakukan oleh ginjal itu juga baik. Proses pengeluaran racun dalam tubuh kita melalui ginjal, melalui melalui pencernaan, ya, melalui feses, melalui keringat, melalui apa namanya pernapasan ya itu juga akan menjadi lebih maksimal proses detoksifikasi. Jadi kalau mau cari bicara detox ya salah satunya mau ambil cepat itu dari puasa Pak Dwi ya. Terus juga puasa itu akan meregenerasi sel itu dengan baik. Jadi kulit kita ini kan selalu berganti Pak Dwi ya, melupas. Ini ada beberapa lapis, lapisan terluar akan melupas ya, diganti dengan yang baru. Nah, kalau puasa ini pengelupasannya, ini salah satu contoh Pak Dwi ya, regenerasi selnya. Jadi akan berlangsung dengan baik. Makanya orang puasa itu mukanya ngeceling, ya kulitnya bagus, ya. Tadi catatannya puasanya rutin Pak Dwi, bukan Senin. Bulan ini Kamisnya bulan depan. Ya itu Senin Kemis Ya, juga, selang-seling. betul. Kalau mau bedah ini kapan-kapan kita bisa, ya. Tapi Kalau kalau mau cerita tentang kulit kulit itu apa tadi regenerasi tapi sama kita nggak kerasa gitu ya. Maksudnya kalau yang kerasa itu kan kita ke pantai terus kepanasan itu kan kerasa kalau kulitnya mengelupas gitu ya. ya, Tapi sebenarnya ada yang juga nggak kerasa, yang nggak kerasa gitu ya. ya. Jadi proses tubuh kita itu rutin dilakukan yang namanya siklus sel tadi. Jadi dia meregenerasi secara rutin baik sel kulit maupun sel tubuh kita. Jadi tubuh kita ini kan ada mekanismenya Pak Dwi. Yang rusak-rusak itu akan dihancurkan apoptosis ya. Dia akan mati sendiri diganti dengan sel yang baru. Ya. Iya. Kalau itu tidak terjadi, itulah yang terjadinya kanker. Ya. Jadi sel kanker itu adalah sel tubuh kita sendiri sebetulnya, tetapi dia tidak mengalami self programming. Jadi setiap sel tubuh kita nih Pak Dwi, karena Pak Dwi ini orang IT ya, saya bicaranya pakai programming. Ya, setiap sel tubuh kita itu ada namanya self programming. Ya, self programming kapan dia harus bekerja, terus kapan dia harus mati sendiri. Jadi dia akan Iya, melakukan iya. self destruction. Jadi dia akan melakukan apoptosis, menghancurkan diri sendiri, dan dia akan digantikan oleh sel yang lain, sel yang baru. Kalau nggak ada, ini nggak hancur-hancur ya, sel programnya rusak, misalnya karena seinfeksi virus, bakteri, ataupun hal-hal yang lain, ini akan menjadi sel kanker. Tuh, dia sel kanker itu immortal Pak Dwi. Terus dia berkembang terus ya. Itu ya. Oke, ini tentang puasa.
saya cerita dikit. Jadi kalau mau bicara tentang puasa lebih banyak, ya kapan-kapan kita ngobrol lagi. Ya. Apa selanjutnya? Sholat yang khusyuk. Ya, nah, sholat. Ini juga ada kajiannya sendiri, Pak Dwi. Ya, saya udah buat kajian-kajian ini dari mulai wudhunya, sholatnya, ya, gerakan-gerakan sholatnya. Terus kita tinjau dari sisi hormonnya juga, gitu ya, tentang sholat itu. Terus dari aspek psikologisnya juga, sholat, wudhu, puasa, ya. Uh, ada tinjauan kesehatan yang mungkin ya, akan menarik kalau kita kupas di kesempatan yang lain. Yeah. Ya. Nah, Terus tentang apalagi, sholat ya, Pak Dokter, kan ya, pernah ada video itu ya yang eh, sholat dalam posisi sujud gitu ya. Itu kan ada, kalau di videonya kan inilah nanti ada hormon apa yang masuk ke dalam otak apa ya, sehingga membuat orang itu jadi, ya kalau sekarang jadi inilah apa eh, jadi bisa menyembuhkan corona gitu. Ada dua sih, yang satu itu videonya dari orang asing ya. Ya dia cerita gitu juga posisi orang sujud apa? Terus yang satu dari orang Islam gitu. Itu ya. memang memang benar gitu ya, seperti itu ya. Jadi sholat ini salah satunya tadi Pak Dwi sudah membicarakan salah satu posisi sholat ya, manfaat salah satu posisi sholat yaitu sujud. Sujud itu luar biasa Pak Dwi. Kalau bicara salah satu gerakan ini saja itu Masya Allah. Tadi yang disampaikan Pak Dwi itu salah satunya, tapi bukan hormon Pak Dwi. Jadi ketika kita posisi sujud, ya, ada bagian-bagian otak kita yang pada posisi yang lain, dia tidak mendapatkan aliran darah secara maksimal. Pada saat kita sujud, dia mendapatkan aliran darah secara maksimal. Dan ini bisa meningkatkan potensi otak ya, dan berpikir dan seterusnya. Harusnya Muslim itu cerdas. Dengan banyak sujud kita harusnya menjadi lebih cerdas pada kita. Orang Muslim itu cerdas, ya. Itu yang pertama yang disampaikan Pak Dwi. Terus yang kedua, berguna juga untuk wanita hamil Pak Dwi. Ya, jadi kalau posisi bayinya nggak pas, ya, sungsang, ya, Sungsang gitu ya. iya sungsang. Terus dokter 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 kebidaannya akan bilang, Bu, banyak-banyak sujud ya Bu, gitu. Ya memang itu. Jadi ketika sujud, posisi bayinya bisa kembali gitu ya. Lebih banyak sujud. Itu Iya. hanya sujud Pak Dwi, belum gerakan yang lain gitu. Ya, jadi kita banyak bicara ketika senam, ya, ada yoga gitu ya. Sebenarnya Allah sendiri udah kasih fasilitas tuh olahraganya adalah sholat. Ya, syaratnya ada Pak Dwi. Jadi sholat secara tumakninah, sholat secara khusyuk. Ya. Kadang kita Allahu Akbar, ruku gitu ya. Sami Allahu liman hamidah, rukunya belum sempurna gerakannya. Jadi mulai dari Allahu Akbar itu udah mulai kayak gini, itu udah baca duluan Pak Dwi. Subhana rabbikal azim. Jadi begitu pas langsung lagi berdiri gitu ya. Ini Kayak sholat yang rusuh-rusuh itu gitu ya kira-kira ya. enggak, ini sholatnya memanfaatkan waktu gitu ya. efisiensi waktu, efisiensi waktu. Jadi kalau begitu pas posisinya, udah selesai tuh Udah bacaan ya. selesai. Tiga sampai namidah sampai begini, robana ya. Nah harusnya kita mencapai posisi yang sempurna dulu baru baca. Baca pun harusnya bacaannya dinikmati. Ya, jadi Allahu Akbar, ruku sempurna dulu. Jadi kerasa betul di sini Pak Dwi. Punggung ini Di ketarik ya. punggung ya. Rasakan betul gerakan itu. Ini secara kesehatan saya bilang ya, yaitu Iya. maknina secara kesehatan ya. Rasa betul, ini ketarik, posisinya enak, udah mantep ya, baru baca doanya. Iya. Ya demikian juga, Sami Allahu liman hamidah. Ya, rasa betul posisinya udah mantep baru. Sujud juga demikian. Tercapai dulu posisi sujud, ya. Udah ngerasa
feel-nya dapat, ya, gerakannya sempurna, baru baca. Tuh. Iya, iya. Ya selama ini kan Nah, kita bicara bicara sholat ya lebih banyak dari sisi kajian ibadahnya gitu ya. Jadi tidak melihat ternyata ada sisi lain yang harus diperhatikan juga rupanya gitu ya. iya Pak Dwi. Jadi kalau tumak ninah itu ya dari sisi ibadah tumak ninah adalah gerakannya ini. Cuman kalau dari sisi kesehatan tumak ninah yang menyempurnakan gerakan itu tumak ninah sampai kerasa betul ini baru. Ya. Jadi kalau mau mendapatkan manfaat secara kesehatan, syaratnya harus tumak ninah dan khusyuk. Menghadirkan hati. Ini yang paling sulit itu khusyuk. Karena menghadirkan hati ini lebih cenderung kalau tadi untuk olah raganya ya, hatinya itu olah rasanya. Dan itu juga berkaitan dengan kesehatan. Ya, jadi kalau kita buru-buru juga, ya kita nggak nyantol pada yang di atas, yang nggak dapat ketenangan dan seterusnya, itu juga akan berakibat pada kesehatan. Ini berkaitan juga dengan yang berikutnya ini Pak Dwi. Ya, Rasulullah itu tidak pernah marah, tidak pemarah. Jadi kemampuan kita untuk menghandling emosi. Ya, latar dok, walakal jannah. Kalau Rasulullah, ya, itu kalau Itu anak-anak, bagian dari kesehatan juga gitu ya. iya, jangan marah-marah Pak Dwi. Ya. Tapi kadang-kadang orang tua kadang melintir juga tuh latar dok, walakal jannah tuh. Ya, latar dok, walakal jannah. Jangan marah-marah, bagimu surga. Ya, kalau orang tua latar kepala kaljana diartikan nanti ke anak-anaknya bukan gitu Pak, gitu. Bukan gitu deh artinya, jangan buat marah bagimu surga gitu. Ini kidding ya. Ya, Ya, ya benar juga jangan sih. Dia nggak bikin masalah, jadi masuk surga gitu. ya, bahwa orang marah itu Pak Du itu efeknya buruk bagi kesehatan ya. Hmm, Orang pemarah terbukti sering mengalami sakit ya, darah tinggi, gangguan pencernaan, sakit kepala, hidik ya, sakit jantung, depresi. Itu orang yang suka marah-marah gitu. Ya, memang ya kita harus bisa mengelola emosi dan itu yang sulit ya yang dilakukan ya. Tapi harus bisa kalau pengen sehat gitu. Selanjutnya menjaga kebersihan. Ya, contoh pada Rasulullah ya gimana beliau mensisir rambut ya diceritakan belah tengah rambutnya sebahu dan rambutnya itu selalu kelihatan basah Pak Dwi. Ya, iya. disisir rapi. Rambutnya itu sebahu gitu ya. Tadi ya Iya, disebutin. sebahu. Berat Iya. kalau ukuran sekarang ini dong gondrong gitu ya. Lah saya pendek. Kadang kalau sebahu udah ngerasa ini ya, apa panas ya, nggak usah sebahu Eh, segini aja udah panas. Ya, Rasulullah rambutnya sebahu Pak Dwi. Ya itu belum dikatakan berarti kalau standar wanita dan perempuan, wanita dan perempuan, laki-laki dan wanita, rambut sebahu itu masih laki-laki ya. tapi kalau orang Islam kan walaupun rambutnya panjang, kalau kelihatan rambutnya kan pasti laki-laki kan gitu ya, Pak Dokter ya. Iya, karena yang perempuan kan pakai hijab Iya, kan. jadi pokoknya kalau ada orang kelihatan rambutnya gondrong ya pas tetap aja laki-laki kan gitu. Masih laki-laki. Ya, Rasulullah rambutnya gondrong dan ini beliau tuh rajin menyisir rambutnya. Jadi kalau misalnya seorang muslim kelihatan rambutnya acak-acakan, alasannya macam-macam lah gitu ya. Nggak sempet inilah, itulah ya. Ah, kayak ini aja kamu apa namanya, eh, laki-laki apa gitu ya. Karena nggak mengurusin apa terlalu ngurusin rambut misalnya, ya itu juga nggak pas ya. Tapi kalau nggak Kal diurusin juga nggak pas Pak kalau Dwi. saya alasannya udah laku inilah gitu. Nanti kalau kalau rapi malah dicurigai gitu ada. Iya, disuruh gitu. Selama ini nggak rapi, tiba-tiba jadi rapi, Pak, Iya ya. rapi, rambutnya rapi, pakai minyak wangi gitu kan. Bilang aja gara-gara dokter beta tuh. Alasannya. Iya, iya. Jadi, apalagi kalau kita yang di dosen ini, misalnya, ya, karena kita jadi juga profil buat adik-adik mahasiswa. Ya, Hmm. dosennya rapi, gitu ya. Jadi Rasulullah selalu tampak rapi, bersih, setiap hari Kamis atau Jumat, beliau
pakai wangi-wangian, mencukur rambut dan di pipi dan memotong kuku. Ini rambut di pipi kadang-kadang udah gondrong semua gitu ya. Motong kuku kadang-kadang lupa gitu kalau kita ikut. Nah, Rasulullah itu rutin ya, Jumat terutama ya, potong rambut, motong bulu-bulu ya dan seterusnya. Apalagi ini juga penting ya, ini yang terakhir ya. Jadi bersosialisasi. Ya, bersosialisasi ini penting Pak Dwi. Ada sebuah studi dari Harvard School of Public Health bahwa pria dengan usia di atas 70 tahun yang gemar bersosialisasi kecil kemungkinan mengalami sakit jantung. Ya, ini dicontohkan oleh Rasulullah. Ya, punya banyak sahabat dan senantiasa bersilaturahmi dengan kerabat. Ya, penting itu Pak Dwi. Jadi kita eh, tidak menarik diri dari lingkungan ya. Justru diceritakan ada seseorang yang dia rajin sekali beribadah ya. Dia membuat biliknya sendiri, membuat tempat sendiri untuk beribadah bertahun-tahun ya. Tetapi dia membiarkan masyarakat sekelilingnya itu mengalami kerusakan. Ya tidak pernah menegur, tidak pernah memberikan nasihat ya pada masyarakat sekelilingnya, dan terjadi percakapan pada waktu itu antara malaikat ya. Malaikat diminta untuk menurunkan azab ya, menghancurkan negeri itu. Terus bertanya salah satunya, kok dihancurkan, terus bagaimana dengan si Abid, dibilang kayak gitu yang selalu beribadah itu. Oh justru mulai dari dia ya, justru mulai dari dia lah penghancuran itu dilakukan. Jadi kita nggak, Islam ini mengajarkan kita tidak soleh secara pribadi. Jadi tidak cukup dengan soleh secara pribadi. Bahkan itu mungkin ya tidak tercapai. Kepribadian seorang muslim kita itu tidak bisa hanya mengatakan saya sudah berbulan muslim dengan melakukan ibadah secara rutin yang hanya memberikan impact buat diri kita ya. Jadi seorang muslim itu harus seorang muslim juga. Bagaimana dengan kehadiran dia, kesolehan dia itu memberikan impact terhadap masyarakat sekelilingnya. Harus bersosialisasi. Ya, jadi kalau kehadiran seorang muslim dia tidak dirasakan oleh masyarakat sekelilingnya, artinya dia tidak paripurna menjadi seorang muslim. Nah, makanya Islam ini adalah Islam agama secara berjamaah. Ya. Termasuk ini juga Pak Dwi. Kadang-kadang saya berpikir sekarang ini lagi musim corona Pak Dwi ya. Saya agak komen dikit tentang masalah ini. Jadi musim corona itu sekarang saya lihat protokol kesehatan itu sudah mulai banyak ditinggalkan orang. Ya, kongko-kongko nggak pakai masker. Ya, terus itu yang paling saya sering lihat ya, udah banyak sekarang orang udah bertaburan di mana-mana itu nggak pakai masker gitu ya. Alasannya kenapa? Mereka ada yang percaya, ada yang nggak percaya tentang COVID gitu ya. COVID sudah berlalu padahal angkanya naik terus tuh Pak Dwi. Iya, Kalau malah kita makin nambah kayaknya. Iya, nambah terus itu. Kalau kita sih yang di kesehatan nggak usah ditanya percaya atau nggak percaya, itu yang ada di depan mata ya. Teman-teman udah banyak yang syahid, teman-teman banyak yang meninggal karena COVID ya, sedangkan yang mirisnya masyarakat justru nggak peduli. Nah ini masalah ya. Alasan mereka pakai masker itu hak gue ya, hak gue mau pakai atau enggak, karena gue nggak percaya gue nggak pakai. Padahal masker kalau menurut saya ya, itu tidak hanya bicara tentang hak. Kita masker itu bukan menyelamatkan diri kita ya, tapi berpikirlah sebaliknya, bahwa masker itu adalah melindungi juga orang lain ya. Apa kita yakin dalam diri kita, siapa tuh kita OTG ya, Pak Dwi udah pernah di swab belum? Belum, kalau rapid udah pernah. Nah, apakah semua orang tuh di rapid Pak? Enggak kan? Iya. OTG itu ya kayak kita lah, nggak ada gejala-gejala apa-apa tapi dia ada. Ya mungkin kalau orang yang fisiknya kuat sehingga dia merasa COVID itu tidak ada di dunia ini ya, ya dia nggak akan apa-apa gitu. Tapi orang tua, orang yang punya komorbid itu sangat rentan Pak Dwi. Ya, jadi pakai masker itu bukan hak pribadi, ya bukan hak pribadi, tapi adalah kewajiban kita terhadap orang lain.
Ya, Kalau kita berpikir mungkin seperti itu, kebanyakan berarti, ya pakai masker itu ya karena merasa untuk kepentingan sendiri. Enggak usah emang nggak apa-apa nah, gitu. betul itu Pak Dwi. Nah, kalau kita mindsetnya seperti itu ya, bodo amat, ini kan hak gua mau pakai apa enggak, urusan lu. Ya, tapi kalau kita Iya, berpikir, aku pakai masker ini, saya pakai masker ini untuk melindungi orang lain, keluarga saya yang saya cintai, orang-orang sekitar saya, tentu dia berpikirnya beda. Saya harus pakai masker untuk melindungi orang sekitar kita. Saya nggak tahu, apalagi saya orang kesehatan misalnya Pak Dwi. Saya iya, nggak tahu nih, ya kemarin rapid testnya memang negatif, 2 kali rapid test negatif misalnya. Mungkin kita nggak tahu, ya karena hasil itu kan dia paling 14 hari, tapi setelah itu misalnya kontak lagi segala macam, kita kan nggak tahu, iya, ya iya. nggak? Kecuali memang Nah, rutin di rapid juga gitu ya. gitulah memang Pak Dewi. Jadi kita nggak make sure karena perjalanan COVID ini kan belum bisa ditebak ya, makan waktu berapa lama. Yang paling ideal adalah tetap melaksanakan protokol kesehatan. Ya. Disebut new normal kenapa? Kita menciptakan kenormalan itu bukan balik normal ketika zaman sebelum COVID. Ya. Kenormalan kita saat ini adalah bagaimana beraktivitas dengan menggunakan protokol kesehatan. Gitu Pak Dewi. Itu jam 7 ini. Pas. Gitu. Oke, Hmm, cukup juga materinya ada selesai ya. iya, iya. Oke, silakan Pak Dewi. Saya ngikut aja nih mau diapain. Ya, alhamdulillah dari awal sampai akhir kita berdua saja gitu. Tapi nggak apa-apa, insya Allah kan mudah-mudahan rekamannya sukses ya. Jadi nanti kita upload ke YouTube, kemudian ditaruh di podcast juga gitu ya. Sehingga walaupun hari ini kita hanya bertemu berdua saja, tapi insya Allah nanti bisa disimak oleh orang di jagat raya gitu, Pak Dokter. Ya, oke, oke. Semoga bisa memberikan ya pencerahan ya buat yang menyimak ya. Iya, iya. Insya Allah kita sama-sama belajar. Jadi kalau misalnya ada hal yang kurang pas bisa dikoreksi juga. Mungkin Pak Dewi di link YouTube-nya kalau ada yang komen gitu ya segala macam. Sampai ke saya. Linknya minta ya. Iya, insya Allah nanti Saya bisa itu. iya. Oke. Baik. Itu Iya, Pak Dewi. Terima mungkin kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, kalau ngelihat jam di komputer ini jam 7:04 ya, sudah. Tadi mulainya nggak disiplin, selesainya nggak disiplin juga gitu ya, Pak Dokter. Mengganti yang Iya, tadi. Kan katanya tadi lewat 5 menit kan. Tunggu 5 menit dulu. nggak kalau Sekarang 7:05. kalau saya bilang ke mahasiswa, oke lah karena kita mulainya nggak disiplin, jadi selesainya disiplin gitu. Misalkan kuliah jam setengah 8 mulai, selesainya kan jam 9:10 kan. Kalau Ya. mulainya jam setengah 9, ya selesainya tetap aja jam 9:10 supaya disiplin selesai, minimal disiplin selesainya gitu dok. Paling nggak salah satunya disiplin lah Pak Iya Dewi ya. gitu. Ngelesnya begitu Pak Dokter. Dosanya pinter ngeles nih. Iya iya. Bukan ngasih les, ngeles tapi. Iya, karena sudah jam jam 7:05, jadi kita akhiri obrolan kita dan ini teman saya Pak Yuri, biasanya sih di tengah jalan suka kelihatan ya, tapi ini sampai akhir juga eh, kalau beliau kan bahasa verbalnya kan bagus ya, kalau saya kan tidak bisa mengimbangi Pak Dokter gitu, jadi obrolannya nggak hangat gitu. Ya, terima kasih banyak Pak Dokter yang pagi ini sudah